Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan menebak dan membahas sifat dan karakter nama siapa ayo? Ya, nama Solehah. Nama Solehah. Oke? Tanpa basa-basi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Jangan lupa follow Darussalam Channel. Oke? Langsung saja. Guys, nama Solehah menurut idenamaislami.com yaitu nama Solehah yang artinya itu memiliki makna kebaikan atau baik. Nah, kita bisa memaknai dan berharap bahwasanya semoga orang-orang yang bernama Solehah ini akan menjadi orang yang jujur dan lurus hatinya. Amin, ya kan? Nah, kita masuk ke dalam sifat dan karakter. Kita akan menebak-nebak sifat dan karakter nama Solehah ini, guys. Ya, nama Solehah yaitu yang terlintas di pemikiran gua adalah seorang yang melambangkan pesona, karisma. Pokoknya dia itu kalau jalan itu nggak bisa sendiri, guys, yang namanya Solehah ini. Pokoknya kalau jalan harus rame-rame, harus bersama teman-temannya. Ya minimal 2 atau 3. Pokoknya kalau dia jalan sendirian itu ya kayak dia bunuh diri, bakalan insecure. Tapi beda ya kalau si Solehah ini jalan sama teman-temannya. Wow, berasa nguasai jalan. Pokoknya jalannya kayak gini nih. Ya dia pokoknya nggak bisa sendirian sih orangnya. Kalau kemana-mana nongkrong, ngopi, atau ke kafe beli baju. Pokoknya kalau keluar rumah itu harus ngajak teman. Kalau enggak ya temen adeknya lah. Adeknya sendiri atau teman-teman yang berada atau saudara-saudara yang ada di rumah gitu loh. Dan yang namanya Solehah ini mempunyai pesona yang dimana tanpa dia sadari ya, Solehah ini mulai dari cara pembawaannya, karakteristiknya, cara dia berdandan, cara dia milih baju, berpakaian, styling, itu terkadang ya secara diam-diam orang-orang yang berada di sekitarnya itu ngikutin apa yang dia lakukan, apa yang dia ekspresikan, apa yang dia bawakan, apa yang dia kenakan, dan apa yang stylenya gunakan. Terkadang tanpa dia sadari ada orang atau seseorang atau sosok yang mengagumi si Solehah ini secara diam-diam. Iya beneran, ini tebakan gue ya, bisa benar bisa salah. Pokoknya dia mempunyai pesona yang dimana seseorang tuh pengen kayak dia tanpa dia sadari. Terus dia tuh mempunyai karismatik, guys. Entah kenapa ya, kalau kita lihat wajahnya Solehah itu kayak adem gimana gitu, kayak anggun. Kita kalau biasa sama teman-teman yang lain kita cengengesan. Kalau guyonan itu kayak weh, tapi kalau sama Solehah kita gak bisa kayak gitu. Kayak entah kenapa kayak gimana ya, kayak muncul sifat dan rasa gak enakan sama si Solehah ini. Tapi guys ya, yang namanya Solehah ini dia adalah seorang yang baik hatinya, suka membantu. Dan memang ya, ini fakta ya, gue punya temen yang namanya Solehah, perempuan, cewek. Gue pernah nginstal ulang laptop gue ke dia, dan gue nggak bayar dan nggak apa-apa. Dia nggak marah, malah kayak seneng gitu loh. Dan wah, seneng banget hati gue kayak gratis nih gitu. Pokoknya baik banget orangnya bro, baik banget. Tapi yang nggak gue manfaatin hal itu untuk seterusnya kayak gitu. Jadi misalnya gue nginstal ulang ke dia lagi ya paling nggak gue bayar lah gitu loh. Tapi cuman dia tuh nggak ngasih, maksudnya harga loh, nggak ngasih harga di situ. Cuman peka-peka kita aja lah, ya semanusiawi kita aja. Jadi ya kita harus tahu diri lah. Pokoknya yang namanya Solehah tuh baik banget sumpah. Kayak teman gue yang namanya Solehah baik banget pokoknya. Ya gue doain lah lu bakalan sukses. Pokoknya yang nonton ini yang namanya Solehah, lo harus sukses. Gue doain sukses dunia akhirat deh pokoknya. Nah, tebakan gue masuk dalam pembahasan lagi ya, soalnya gue curhat. Yang namanya Solehah ini dia terkadang ya, kalau update status di Instastory, WhatsApp, lumayan bejibun sih. Karena gini, dia ini tipe orang yang bukan update statusnya tuh sembarangan. Dia tuh sebenarnya pengen jadi pusat perhatian, tapi nggak terlalu pengen. Cuman dia itu kayak gimana ya, ada sedikit rasa narsis lah. Itu hal yang manusiawi sih menurut gue. Cuman dia itu ya paling nggak kalau update status 2-3 postingan. Dan terkadang postingan di WhatsApp-nya itu ide-ide bisnis,
Kayak dia tuh lagi jualan, merintis all shop misalnya, jualan baju, dropship misalnya kan. Kayak jualan-jualan ya merchandise, makanan-makanan di Instastory-nya biasa. Jadi update Instastory-nya dia di WA dan Instagram tuh bukan hanya kayak kesenangan duniawi pamer harta ya. Cuman dia tuh kayak ada bisnis, peluang bisnis. Kalau apa yang dia jalanin, apa yang dia tekunin saat ini. Jadi dia upgrade ke sosial media biar teman-temannya tahu dan ada yang beli kan, seperti itu. Tebakan gue kayak gitu sih. Dia tipe pembisnis yang bisa membuat segala sesuatu yang tadinya biasa menjadi hal yang luar biasa, menjadikan nilai jual dan menguntungkan untuk dia. Dia ini mandiri guys, tidak terlalu berharap dengan harta orang tua. Pokoknya dia tuh kerja secara instan. Kalau ngerjain segala sesuatu tuh dengan kerja cerdas, gak kerja keras. Dia lebih milih kerja cerdas. Gimana caranya biar kita tuh bisa mendapatkan hal-hal yang menarik dan untung yang banyak. Dia tuh tipe orang yang seperti itu, tebakan gue guys. Dia tuh mengutarakan gagasan dan acara. Pinter ngomong sih yang namanya Soleha ini. Dan jago dalam memikat seseorang agar sejalan dengan apa yang dia inginkan atau searah dengan apa yang dia tuju gitu loh. Pokoknya kalau kita ngobrol sama Soleha ini ya, pembahasannya itu nggak bisa kemana-mana, pasti terarah, terstruktur. Dan dia itu orangnya nggak anti nasihat guys. Dia itu seneng kalau dinasihati. Cuman lihat-lihat ya, kalau nasihati orang itu kita harus pas sepi, bukan pas rame-rame. Kalau rame-rame kan kita kayak ngejatuhin dia gitu ya kan. Dia lebih suka dinasihatin pada saat sepi-sepi gitu. Pas nggak ada orang kita nasihatin ya kan. Pokoknya dia itu nggak anti nasihat. Ibaratnya dikasih nasihat dia malah seneng. Dia hobi banget yang namanya makan, beli jajan, nyemil, nonton film, Netflix, atau hal-hal yang kayak anime gitu. Suka K-pop, nonton drakor, suka dia. Dan dia cukup agamis sih menurut gue. Maksudnya gini, ya ibaratnya kayak sholat 5 waktu on time, suka ngaji, suka doain orang-orang yang dia cintai, kayak orang tuanya, kerabatnya. Dia kalau lihat pengemis di jalan atau orang-orang susah ya kan, dibantu tanpa ada unsur pemikiran yang enggak. Pokoknya kalau ada orang yang butuh bantuan kita di depan mata kita, gak usah pikir panjang, langsung dibantu. Karena itu dia yakin bahwasanya orang-orang yang seperti itu adalah Allah yang gerakin orang itu ke dia biar kita bisa melakukan kebaikan. Nah, itu pemikiran si Soleh itu seperti itu, guys. Nah, dia ini adalah orang yang pekerja keras dan selalu ingin berusaha untuk mewujudkan impiannya. Karena gue tahu impiannya dia ini banyak banget. Dia tuh pengen bekerja sendiri, pengen jadi pembisnis, pengen jadi sebuah model yang islami misalnya kan, kayak tata busana, suka jahit. Dia itu suka lihat style-style yang hijab yang keren-keren, pokoknya yang islami menutup aurat dia suka banget. Terus dia suka menjadi seorang pembicara, pengen bikin buku sih dia ini, gue tebak. Dan saat ini dia pengen cuman satu aja yang dia fokus, pengen cepet-cepet nyelesain skripsinya. Terus dia itu orangnya gak baperan, cukup menjadi teman yang baik. Itu dia itu adalah hal yang gak asing lagi. Pokoknya dia adalah teman yang baik yang kita butuhkan lah. Pokoknya ibaratnya dalam sebuah tongkrongan kalau nggak ada Soleh di situ, kayak ada yang kurang gimana gitu. Dia ada orang yang tipe penyendiri sih sebenarnya, nggak suka kebisingan atau hal-hal yang rame. Paling kalau keluar rumah itu nongkrong nggak bisa sampai lama-lama. Kayak gimana ya, kayak nggak bisa, paling sebelum jam 10 dia udah pulang gitu loh. Karena memang dia cukup dilindungin sama orang tuanya, nggak boleh pulang malam-malam atau jalan sama cowok kayak gitu. Nah, menurut studi numerologi dari namamia.com sumbernya,
Nama Soleha ini mempunyai kepribadian mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, dan sulit menerima batasan dan perkembangan yang mapan. Untuk masalah cinta, si Soleha ini adalah seorang yang nurut kepada pasangannya. Dia paling peka apa yang harus dilakukan jikalau pasangannya itu bete atau bad mood, dan dia sangat mencintai pasangannya itu. Dan dia ingin sejalan dengan pemikiran pasangannya dan setia lah. Oke guys, sampai sini dulu buat kalian yang namanya Soleha. Terima kasih udah nonton video ini sampai di menit ini. Jangan lupa drop komentar di bawah apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, apakah banyak benarnya atau banyak yang salah. Dan itu adalah hal yang wajar, kita main tebak-tebakan guys, just have fun, oke? Jangan lupa cek deskripsi karena di sana ada aku rangkumin nama-nama yang udah dibahas dan diupload, tinggal klik linknya akan masuk ke dalam pembahasannya. See you later, sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan drop ke bawah ya. Kita mau bahas apa lagi, nama apa lagi yang kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter nama Nabila. Nah, buat kalian yang namanya Nabila, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman, sanak, keluarga, family, dan teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Nabila, menurut berbagai macam sumber, kali ini gue searching di Google ya. Nama Nabila itu adalah nama wanita yang berarti mulia, guys. Nah, nama Nabila ini bisa ditelusuri merupakan versi feminim dari kata Nabil. Dalam bahasa Arab artinya itu nobel atau mulia. Nah, menurut namamia.com, Nabila dalam bahasa Arab artinya keturunan bangsawan. Nah, Nabila itu dalam bahasa Arab juga yang tertera di sini itu mempunyai makna lain, yaitu pintar, cerdik, dan juga pandai. Itu menurut sumbernya itu namamia.com ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter nama Nabila ini. Menurut Darussalam Channel ya guys ya, tebakan gue yang namanya Nabila ini ya guys ya, itu yang terlintas di dalam pemikiran gue itu adalah seorang wanita yang dimana dia itu menyukai bakat dan mempunyai keahlian di bidang seni. Kalau tebakan gue ya, mulai dari bakatnya yang dia mumpuni dan dia punya itu, dia mempunyai suara yang bagus dan daya ingat yang cukup luar biasa lah. Untuk mengingat itu cepat dia. Entah kenapa segala sesuatu, lagu-lagu kalau dia yang cover itu enak aja itu didengar sama teman-teman atau dengan kita yang dengerin tuh enak aja. Suaranya tuh merdu-merdu basah gimana gitu ya. Pokoknya enak banget didengerin. Kalau ini tebakan gue ya, dia juga kalau ngaji suaranya juga bagus. Dan sebelumnya memang tebakan gue dia pernah mondok sih. Ya pokoknya dia kalau ngaji suaranya bagus lah. Selain suaranya yang bagus, dia itu mempunyai keahlian di bidang seni. Kayak ibaratnya dia tuh jago banget kalau bikin gambar, bikin ilustrasi 2 dimensi, gambar sketsa. Terus dia juga jago dalam urusan kaligrafi, tulisannya juga bagus. Ya itu tebakan gue tentang Nabila ya, Nabila. Dan Nabila ini adalah seorang yang tebakan gue karismatik lah. Dimana siapapun yang kena apa ya, kena ajakan atau rayuan, terus penampilannya dia itu kayak langsung takjub gimana gitu. Semisalnya kayak gini ya, ada Nabila lewat, terus kita lihat dia ya, wih kayak ada aura-aura gimana gitu. Pokoknya dia itu kalau pakai pakaian juga nggak biasa guys. Pokoknya style abis, stylenya tuh yang ter-up to date di 2021, kayak hijab, pakai kemeja, terus pokoknya keren banget lah. Dan pakai masker, kacamata ya kan, Gucci ya kan tasnya, terus minumannya Starbucks atau ya yang lain-lain lah. Pokoknya dia tuh gaul lah kalau pakai baju atau pakai pakaian tuh bisa menyesuaikan apa yang dia pikirkan, moodnya, sesuai moodnya. Kalau lagi sedih dia pakai baju yang gimana, pakai baju yang hitam-hitam atau abu-abu. Kalau dia lagi seneng pakai baju yang colorful, ya seperti itu. Yang namanya Nabila ini juga suka membaca dan suka stalking di WA
terus paling setia nontonin status teman-temannya, dan juga sering scrolling TikTok, anak Twitter yang namanya Nabila ini kan. Dan kalau bales itu lumayan lambat sih, entah kenapa kayak dilambat-lambatin aja kalau lagi balas chat. Dan dia itu paling seneng yang namanya nonton drakor, nonton film-film fantasi, romance, dan juga drama-drama kayak gitulah pokoknya, Netflix ya kan. Terus dia juga seorang yang ya kata gue tadi jago di bidang seni ya kan. Terus secara alamiah yang namanya Nabila ini seperti orang yang gigih lah, gigih. Maksudnya gini, Nabila itu adalah seorang yang pekerja keras guys. Dia itu ibaratnya dihujat atau dikatain sama teman-temannya, dia itu tetap gigih pendiriannya. Dia tuh kayak mempunyai mental baja, immortal, yang dimana itu dia bisa membentengi dirinya dari hal-hal yang tidak disukainya dan hujatan-hujatan dari teman-temannya. Misalnya dia gibahin ya kan, menurut Nabila kayak gini sih pemikirannya, ya gibahin aja sih, gue sih sistemnya transfer pahala, lo yang capek, lo yang dapet dosa, gue malah dapet pahala gitu. Nah kayak gak mau menanggapin sesuatu hal-hal yang negatif guys, lebih milih kayak ya udah sih iyain aja, kasihan gitu loh. Nah Nabila tuh orang yang seperti itu, gak suka mencari keributan atau masalah sama orang lain. Nah Nabila ini ya, tebakan gue adalah seorang yang dimana kalau melihat sebuah kebaikan tuh ingin mensegerakannya. Maksudnya gini, kalau ada kebaikan di depan matanya, dia tuh selalu ingin tergerak hatinya itu untuk menolong. Ada pengemis, langsung dia sedekah. Ada orang yang bensinnya habis di jalan, langsung dia berusaha untuk beliin bensin atau dorong motornya dari belakang. Tapi ini cewek ya, tapi ya Nabila kan ya cewek sih, tapi kemungkinan bisa juga sih cewek. Bisa nggak sih? Kayaknya bisa deh. Ya pokoknya yang semacam itulah. Pokoknya nggak bisa kalau ada hal-hal yang di depan mata dia bisa dibantu, dia bakalan bantu. Dan yang namanya Nabila ini sebagaimana menyukai yang namanya surprise, kejutan, hadiah. Dia suka memberi dan diberi. Kalau diberi, dia itu nggak diem aja, dia bakalan kepikiran, wah gue harus bales kebaikan seseorang yang baik sama gue nih. Kayak misalnya temennya ngasih dia jam ya, dia tuh nggak bisa kayak terima kasih ya, enggak, dia bakalan kayak balas kebaikan itu. Entah dia beliin baju lagi kayak sama temennya yang tadi, entah ngasih makanan kayak ngirimin lewat Grab atau gimana ya, pokoknya seperti itu guys. Dan yang namanya Nabila ini adalah menurut gue ya, kalau masalah cinta, yang namanya Nabila ini dia itu setia, terus bucin. Dia itu kayak pengen membuat pasangannya tuh sesuai dengan apa yang dia selera, menuntut kesempurnaan lah dalam untuk pasangannya itu. Kayak misalnya si Nabila ini suka drakor kan ya. Nah cowoknya ini kayak dimodeling sama dia, kayak dia bahkan berani ngeluarin duit lebih, budget buat si cowoknya itu agar sesuai dengan apa yang dia selera gitu loh. Kayak dia kan suka Korea aja, jadi cowoknya dimodelin supaya kayak opa-opa Korea gitu, dibeliin baju, rambutnya ditatain biar belah tengah, ya seperti itulah. Ini tebakan gue ya guys, kita have fun, bisa benar bisa salah ya kan. Kalau banyak benarnya alhamdulillah, semoga yang baik-baik jadi doa ya kan. Kalau ada yang salah itu ada hal yang wajar, kita main tebak-tebakan, have fun. Terus apa lagi ya, kalau di namamia.com, menurut studi numerologi, nama Nabila ini mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara, bersosialisasi, dan menikmati hidup. Ya, dia adalah wanita yang ceria, sehingga siapapun yang melihat dia itu seperti tidak ada mempunyai beban masalah gitu loh. Karena memang namanya Nabila ini, dia nggak mau masalahnya tuh di publik atau orang tuh tahu. Karena dia tahu bahwasanya yang kita publik itu yang senang-senang aja gitu loh. Kalau kita mempublish segala sesuatu yang problem kita, masalah kita, orang-orang ngeliat tuh malah kayak nyukurin, kayak mampus gitu loh.
bukannya malah ditolong. Lagi percuma sih curhat ke WhatsApp, menurut dia percuma. Jadi dia tuh lebih suka publish hal-hal yang asik-asik aja menurut dia, kayak gitu loh. Pokoknya masalah pribadi, masalah hal-hal yang nggak perlu dipublish, disimpan aja rapat-rapat. Dan untuk menurut gue ya, ini tebakan gue ya, kalau dalam urusan studi, masalah SMK, SMA atau kuliah, kalau bagian menjelaskan presentasi, yang namanya Nabila ini adalah orang yang menyusun makalah, guys. Menyusun makalahnya, dia tidak begitu jago dalam menjelaskan, tapi dia jago dalam urusan tulisan, yang dimana marginnya, tata letak makalah, dia paham banget. Terus masalah yang namanya daftar pustaka, tuh gila sih. Cuman dia kalau menjelaskan kurang sih menurut gua. Dan dia paling suka jadi moderator yang ngarahin pembawaan itu. Nah, selamat pagi ibu-ibu, terima kasih sebelumnya, seperti itu. Dia suka shopping, traveling, dan sangat suka makan seblak, ayam goreng, terus mie ayam, bakso. Paling nggak suka makan yang namanya berkuah-kuah tuh, guys. Kayak apa ya, kayak kuah-kuah yang ada sayur-sayurnya gitu, nah kurang suka dia. Terus selanjutnya apa ya, yang namanya Nabila ini, dia kalau sama fuckboy, pucek boy, dia cuek. Apalagi yang berseragam-seragam tuh dia kurang selera. Kayak nggak ada apa sih, ngandelin seragam doang. Dia nggak kayak gitu orangnya. Oke guys, sampai sini dulu yang namanya Nabila. Kita tebak-tebakan kita sampai sini dulu. Buat kalian namanya Nabila, kalian harus drop komentar di bawah. Bagaimana perasaan kalian saat mendengar video ini? Apakah banyak benernya atau banyak salahnya? Tolong ekspresikan di bawah di kolom komentar. Kalau banyak benernya, alhamdulillah ya kan. Dan sampai sini dulu, gue pamit, cabut dulu. Salam untuk yang namanya Nabila yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dan mendebak-debak sifat dan karakter orang yang bernama Fathar. Nah, buat kalian yang namanya Fathar, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dibagikan kepada keluarga, sanak family, dan teman-teman yang lainnya ya. Let's go, kita masuk ke dalam pembahasannya. Guys, nama Fathar ini menurut ide nama islami.com yaitu mempunyai makna yang ahli menciptakan sesuatu. Nah, kita pun dapat maknai ahli menciptakan sesuatu itu sebagai doa agar orang yang bernama Fathar ini akan menjadi seorang lelaki yang jenius, cerdas, dan intelektualnya tuh berkualitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sifat dan menebak-nebak karakter seorang yang bernama Fathar ini, guys. Fathar ini seperti yang udah dijelaskan tadi, adalah orang yang cermat, cerdas, sangat jago dalam melakukan hal-hal atau membuat sesuatu, guys. Jadi namanya Fathar ini ya, yang terlintas di otak gue adalah seorang lelaki yang dimana apabila diberikan amanah atau pekerjaan atau suatu kepercayaan, dia tidak akan meremehkan itu dan akan menjaga kepercayaan dan amanahnya itu dengan yang sangat luar biasa. Maksudnya dia adalah seorang yang amanah. Pokoknya kalian kalau nitipin barang apapun sama si Fathar ini ya, kalian gak usah ragu untuk yang namanya takut kehilangan, takut rusak, takut lecet. Soalnya apa ya, namanya Fathar ini adalah orang yang amanah. Dan juga ibaratnya kita memberikan sebuah pekerjaan atau orderan kepada dia ya, dia itu bisa menyelesaikannya dengan cepat dan dengan cerdas dan teliti, dan hasilnya pun juga bagus. Karena namanya Fathar ini dia sangat jago dalam melakukan segala sesuatu yang tadinya biasa-biasa, tapi kalau Fathar yang mengerjakannya atau berperan penting dalam terjun di sebuah proses pembuatannya itu, maka hal yang tadinya biasa-biasa akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Ya, tebakan gue yang namanya Fathar ini adalah seseorang yang tinggi, gagah, dadanya bidang, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, pokoknya cowok banget lah badannya itu. Dia suka fitness, suka olahraga, paling suka yang namanya bola sama basket, suka nonton
football, terus suka nonton tinju-tinju juga. Terus yang namanya Fathar ini dia menyukai sejarah guys, suka hal-hal yang misterius. Dia suka cerita-cerita tentang sirah nabawi yang kayak perjalanan para sahabat, Nabi, Umar, Utsman, Ali. Ya seperti itu. Dia juga menyukai yang namanya misteri-misteri kayak Bigfoot, Nessie. Pokoknya hal-hal yang misterius seperti itulah. Pokoknya dia suka membaca guys. Dia menyukai hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Dia juga menyukai film-film yang berbaur fantasi, terus berbaur komedi, juga kayak misterius, kayak detektif-detektif kayak gitu. Action dia juga suka sih menurut gue yang namanya Fathar ini. Dia itu orang yang sangat setia guys. Ya, dia adalah orang yang setia. Kalau balas chat itu dia cepet. Terus dia itu mencintai pasangannya itu dengan lubuk hati yang terdalam. Terkadang yang namanya Fathar ini sering disia-siain sih, kayak jadi sad boy gitu loh. Karena apa ya, Fathar ini terlalu baik sama perempuan. Sedangkan perempuan zaman sekarang kalau dapet cowok yang baik itu kan ditinggalin ya kan. Itu fakta apa mitos guys? Komen di kolom komentar ya. Ya tapi kan gue kayak itu karena terlalu mencintai pasangannya. Terkadang kayak pasangan itu jadi kayak risih gimana gitu. Sering ditinggalin pasangannya atau di ghosting sama ceweknya sih. Tapi yang namanya Fathar ini ya, dia tuh baik banget orangnya. Dia suka memberi hadiah, kejutan, ibaratnya ngopi ya. Teman kita nggak punya atau kurang duitnya, terkadang si Fathar ini tanpa ragu, tanpa pikir panjang, itu sering neraktir teman-temannya juga. Dan juga dia itu kalau ngutangin teman, dia nggak berharap untuk dibalikin sih. Ibaratnya kayak gini, kalau ada teman minjem duit sama dia itu kayak dibayar ya udah, nggak dibayar ya udah juga ya kan. Lagian kalau nggak dibayar kan itu pinjaman yang kita pinjamkan ke dia akan menjadi pahala. Itu gue dengar dari Ustadz sih. Dan yang namanya Fathar ini ya, tebakan gua, dia adalah seorang yang sangat suka yang namanya main games. Main games itu dia adalah tipe orang yang pakai hero core. Ibarat dalam Mobile Legends dia adalah tipe yang pakai Lancelot, terus pakai Alucard, pakai apa lagi ya? Hero core kayak marksman juga dia jago sih, kayak pakai Granger. Dia paling nggak bisa pakai hero tank. Terus yang namanya Fajar ini kalau nongkrong itu pulangnya itu di atas jam 10 malam. Pernah juga dia pulang jam 3, itu dia dimarahin orang tuanya sampai mau diusir. Ya nggak sih? Tebakan gue ya, bisa benar bisa salah. Berdasarkan pengalaman gue juga sih, gue pernah juga digituin sama orang tua gue. Dan yang namanya Fathar ini ya, dia itu sangat mencintai kedua orang tuanya dan paling deket dengan yang namanya orang tua perempuan. Entah kenapa dia kalau sama orang tua perempuan itu ya dia kayak leluasa banget curhat. Beda sama orang tua yang cowok. Tapi dia tetap patuh, tetap menyayangin sama orang tua cowoknya. Cuman dia lebih deket aja dan lebih enak curhat sama orang tua yang perempuan. Terus yang namanya Fathar ini kalau dalam sebuah studi SMK, SMA atau kuliah, Fathar ini adalah tipe orang yang cuma bayar fotokopian doang kalau lagi presentasi makalah. Terkadang kan yang namanya presentasi makalah ada bagian yang nyusun makalah, ada yang bagian jelasin makalah, ada yang bagian moderator. Nah si Fathar ini dia diem doang, kayak berperan penting dalam bantu itu loh, motokopin makalahnya aja. Dia kurang bisa jelasin guys. Dia paling kayak kalau sebenarnya dia udah ancang-ancang, maksudnya dia udah ngapalin makalahnya itu buat jelasin. Tapi terkadang waktu presentasi dia tuh suka ngeblank gitu loh, hilang apalannya gitu loh. Jadi dia itu lebih suka yang namanya bayarin fotokopian makalah yang habis di print tadi, nge-support teman-temannya, bantu doa ya gitu-gitulah. Terus si namanya Fathar ini, dia ini adalah orang yang bisa banget membuat orang-orang yang berada di sekitarnya itu nyaman dengan keberadaan dia. Karena dia orangnya nggak sombong dan humble banget, dan murah hati juga, nggak pelit. Ya siapa sih yang nggak suka sama
orang yang nggak pelit pasti suka lah. Dia tuh kayak loman banget, mudah banget neraktir orang-orang yang berada di sekitarnya tuh, kayak tanpa pikir panjang gitu loh. Dan dia ini tebakan gue yang namanya Fathar ini mempunyai teman yang banyak, dan seorang yang optimis, mempunyai selera humornya itu lumayan lucu lah. Dia nggak garing dan juga dia bisa menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya. Orangnya itu sosialisasi banget, dia suka bantu-bantu tetangganya dan suka pokoknya ngobrol sama tetangganya, entah ngobrolin apa, pokoknya dia tuh suka banget yang namanya ngobrol-ngobrol gitu loh. Dan dia suka nonton anime, terkadang ya suka nonton anime, paling ya Naruto, One Piece, sedikit wibu lah, nggak terlalu wibu banget sampai menyukai budaya Jepang, beli-beli merchandise terus future-futurnya tuh enggak, dia cuma nonton animenya doang. Paling suka nge-scroll TikTok, nonton konten-konten Mobile Legends, terus YouTube ya kan, dia suka juga nonton seperti itu. Terus kalau tebakan gue ya, namanya Fathar ini menurut namamia.com sumbernya ya. Nah, kepribadian si Fathar ini menurut studi numerologi adalah mempunyai kepribadian pemerakarsa, pelopor, pemimpin, bebas dan pekerja keras, dan individualis. Oke, sekian dulu kita tebak-tebakannya. Buat yang namanya Fathar, kalian harus drop komentar di bawah bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benernya atau banyak salahnya? Dan jikalau ada banyak benernya, itu adalah itu ya alhamdulillah. Kalau ada yang miss atau tidak kesesuaian dalam konten kali ini, itu adalah hal yang wajar guys. Kalau kita main have fun, tebak-tebakan nama ya kan, bisa benar bisa salah. Dan jangan lupa kalian request di kolom komentar ya, kita bakalan bahas nama siapa lagi yang bakalan kita bahas dan kita bikin video. Dan jangan lupa cek deskripsi karena di sana udah aku susunin nama-nama yang di sebelahnya itu ada linknya, tinggal kalian klik linknya akan masuk ke dalam kontennya. Siapa tahu ada nama keluarga kalian, mantan kalian, adik kalian, kerabat kalian, kakak kalian ya kan. Oke, salam dari gue untuk yang namanya Fathar yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua. Gue cabut dulu. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas dan menebak-nebak sifat dan karakter seseorang atau para cowok-cowok yang bernama Putra. Buat kalian namanya Putra, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada keluarga, sanak famili, dan teman-teman yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, let's go. Putra dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti seorang anak laki-laki guys. Dan putra ini menurut bahasa Melayu artinya juga seorang anak laki-laki. Dalam bahasa Indonesia itu bisa laki-laki, bisa juga pangeran guys. Ini sumbernya menurut namamia.com guys. Nah, orang yang bernama Putra ini ya guys ya, itu mempunyai makna anak lelaki yang diharapkan menjadi anak yang pandai. Jadi tidak bisa diragukan lagi, biasanya yang namanya Putra ini ya, tebakan Mimin adalah seorang yang pandai dalam segala hal. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses menebak-nebak sifat dan karakter nama Putra ini guys ya. Putra ini adalah orang yang mempunyai bakatnya itu random, tapi kalau tebakan Mimin yang terlintas dalam otak Mimin adalah Putra ini sangat jago dalam bidang ngedit. Pokoknya dia tuh menguasai beberapa software seperti kayak Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, terus pokoknya dia itu jago ngedit, jago ngedesain, dan dia itu tipe orang yang menyukai seni guys. Dia tuh menyukai hal-hal yang berbau visual, estetik, dan menyukai style-style yang keren dan branded dan yang hype di era 2021. Pokoknya dia tuh up to date banget untuk masalah style dan tipe gaya atau modeling yang lagi tren di zaman sekarang guys. Dan dia ini adalah orang yang cerdas, yang namanya Putra ini ya guys ya, tebakan gua. Cerdas itu maksudnya gini guys, dia itu orangnya terkadang ya orang itu ada yang mendewakan yang namanya kerja keras ya. Nah, Putra itu bukan orang yang seperti itu guys. Dia itu lebih memilih kerja cerdas daripada
kerja keras. Pokoknya dia itu tipe orang yang gigih dalam melakukan segala sesuatu yang dia sukai. Orang yang namanya Putra ini ya guys ya, dia itu orangnya kreatif dan segala sesuatu itu harus perfeksionis sih. Tebakan Mimin seperti itu ya, bisa benar bisa salah. Pokoknya segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan guys. Ibaratnya dia melihat tata letak barang yang bikin dia greget, dia itu kesel banget, pengen bujurin atau pengen ngerubah tata letak itu sesuai dengan keinginan dia. Atau misalnya ada melihat hal-hal yang dia tidak suka, dia tuh kayak dalam hati itu gregetan banget pengen benerin itu. Pokoknya dia tuh harus perfeksionis, segala sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Egonya lumayan tinggi sih yang namanya Putra ini, cuman dia itu baik aja, maksudnya tuh baik dalam hal perhatian. Terus paling jago kalau pasangannya itu ya lagi ngambek, dia itu paling tahu dia harus berbuat seperti apa yang harus dilakukan. Jikalau pasangannya ngambek, dia itu tahu banget apa yang harus dilakukan. Mungkin kayak dia beliin es krim, terus balikin mood dia kasih humor-humor yang lucu-lucu, atau dibeliin baju ceweknya ya kan. Pokoknya hal-hal yang seperti itu. Pokoknya dia tuh tipe penyayang lah, suka memberikan surprise atau kejutan kepada pasangannya guys. Nah, tebakan gue untuk anak cowok yang bernama Putra ini, dia adalah seorang cowok yang sangat menyayangi keluarganya guys. Dia itu sangat dekat dengan ibunya, tapi akrab juga sama ayahnya. Cuman untuk masalah curhat mencurhat atau mencurahkan hati, dia itu deket banget dan merasa nyaman jikalau curhatnya itu sama ibu. Entah kenapa kalau sama ibu itu si Putra ini bisa lebih leluasa lah, lebih curhatnya itu lebih bebas. Tapi dia temenan juga sama bapaknya, menghormati juga. Pokoknya dia mencintai keluarganya lah, iya, menjaga nama baik keluarganya banget. Dan dia ini terkadang sayang banget sama adik-adiknya guys. Tapi dia itu rasa sayangnya tuh bukan perkataan guys, bukan kayak ngungkapin gitu. Dia rada geli kalau ngungkapin. Tapi rasa sayangnya dia ini ya, kalau lagi sayang sama adeknya itu ya, dia tuh kadang beliin adeknya makanan, terus beliin adeknya seblak, beliin baju adeknya, kayak gitulah. Mengungkapkan rasa sayang itu dengan barang. Itulah Putra. Ini menurut Darussalam Channel ya, bisa benar bisa salah. Dan adalah hal yang wajar jikalau ada yang benar, alhamdulillah ya kan. Semoga yang baik-baik jadi doa. Dan kalau ada yang miss, itu adalah hal yang wajar. Karena kita main tebak-tebakan, slow, kita have fun. Dan yang namanya Putra ini paling tahu banget dengan yang cara... sorry belibet guys. Yang namanya Putra ini ya, maksud gue, dia itu orangnya paling tahu cara bersenang-senang. Ya, dia itu hobi banget yang namanya futsal. Terus dia itu suka berenang, suka main game. Kalau main game ya, tebakan gue dia adalah tipe orang yang menggunakan assassin. Kalau dalam Mobile Legends dia itu tipe hero yang pakai Lancelot atau Alucard atau hero assassin Karina ya kan. Dia nggak bisa pakai tank. Dan dia paling tahu untuk masalah emblem. Pokoknya jago lah untuk kalau main game ML, dia jago sih. Gamenya yang ada di HP saat ini tebakan gue ML, terus ada PUBG. Yang jelas bukan Free Fire sih. sorry guys, gue bukannya apa ya, bercanda doang, astaga, jangan baper. Oke lanjut guys. Dia ini sangat memperhatikan penampilan guys. Ibaratnya mau ketemu sama siapapun orang yang ditemuinya, dia tuh menghargai orang yang ditemui itu dengan cara berpakaian serapi mungkin. Jadi kayak kalau mau ketemu orang, klien, pelanggan orderan desainnya, dia itu menghargai banget. Dia itu sampai nyisir rambut, terus nyiapin sepatunya dilap, bajunya pokoknya yang rapi, pakai kerah ya kan. Nah, dan dia ini kalau dalam urusan pekerjaan, dia itu totalitas. Maksudnya gini, dia itu kalau mengerjakan segala sesuatu tuh nggak asal-asalan. Dia itu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.
Karena dia tuh punya prinsip yang dimana kalau kita ngerjakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya itu juga sungguh-sungguh guys. Dan beda banget kalau kita mengerjakan dengan hal yang biasa-biasa saja, maka hasilnya pekerjaan itu juga akan biasa-biasa saja. Ya seperti itulah. Yang namanya Putra ini ya guys ya, dia itu anak tongkrongan banget. Kalau pulang tuh di atas jam 10, terkadang dia pulangnya jam 3, jam 2. Dia sering kena marah lah, tapi kalau dimarahin orang tua dia lebih milih diem. Nggak ngelawan sih, dia lebih milih diem. Nah, dalam urusan pasangan ya, namanya Putra ini dia tipe orang yang perhatian. Ibarat cewek nggak minta ya, dia tuh peka, beliin ini, beliin ini. Dia loman banget. Pokoknya apa ya, nggak pelit sama pasangan, nggak pelit sama adiknya, nggak pelit sama keluarganya juga nggak pelit. Dan dia itu tipe orang yang kalau melihat kebaikan di mata dia, ingin selalu mensegerakannya. Ya kalau misalnya ada pengemis di depan dia, langsung dia kasih. Terus ada orang yang kesulitan, bannya bocor atau bensinnya habis di tengah jalan, dia bantu, dia dorong dari belakang. Ya pokoknya hal-hal yang seperti itu guys. Putra adalah tipe orang yang seperti itu. Dan negatifnya ya, tebakan gue yang namanya Putra ini adalah orang yang teledor, pelupa, dan sangat pemalas. Kalau naruh baju sembarangan, terus buang sampah itu terkadang ya nyisa. Padahal tong sampah di sebelah dia, tapi kayak mager gitu mau buang ke tempat sampah. Terus dia itu apa ya? Kalau nyuci kadang masih dicuciin ibunya, tapi kalau cuci piring dia sendiri. Terus dia itu menyukai makanan-makanan pedas. Cilok, terus pentol pedas, mie ayam. Ya seperti itulah guys. Oke guys. Nah ada lagi guys, ini menurut studi numerologi ya, namamia.com sumbernya. Menurut studi numerologi, nama Putra ini punya kepribadian mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, sulit menerima batasan, dan perkembangan yang mapan. Oke, sampai sini dulu buat tebak-tebakan buat kalian namanya Putra. Jangan lupa drop komentar di bawah bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benarnya atau banyak yang salah? Jikalau banyak benarnya, tolong di like seikhlasnya aja. Dan kalau ada yang salah, itu adalah hal yang wajar guys. Semoga doa-doa yang baik, tebak-tebakan yang baik menjadi doa agar si Putra ini kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau ada yang miss atau tidak sesuai dalam video ini, itu adalah hal yang wajar guys. Kita main tebak-tebakan ya kan, bisa benar bisa salah maksudnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian jangan lupa berkomentar ya, tulis komentar apa aja gitu, mau request nama juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari gue untuk yang namanya Putra di seluruh Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue cabut dulu. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Selalu bangkit untuk melanjutkan kehidupanmu, karena tentunya banyak sekali pencapaian yang belum kamu capai. Dan jika gagal, jangan ragu untuk mencobanya lagi. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal kecil. Jangan buang-buang waktumu. Ayo bangkitlah dan raihlah impianmu. Dan bahagiakan orang tuamu. Karena tentunya semakin bertambahnya umurmu, maka semakin tua orang tuamu. Maka dari itu, jangan berleha-leha, gapailah kesuksesanmu itu dengan ketekunanmu. Pacu dirimu lebih keras. Ayo, kamu pasti bisa. Beranilah dengan mencoba hal-hal baru. Semoga kamu bisa menggapai impianmu. Tapi jangan lupa untuk sholat dan bersedekah, agar impianmu itu cepat tercapai dan lebih berkah. Amin. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.